Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Android TV dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Hari ini kita kembali jumpai sahabat semuanya dalam program acara ATM Android TV Mengaji. Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para penonton Android TV Mengaji yang berbahagia, banyak orang bilang bahwa hidup itu sulit. Hidup itu susah. Kalau sudah sulit, kenapa harus dipersulit? Para penonton yang berbahagia, hidup dan kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Karena itu kalau kita mengeluh soal hidup dan kesulitan hidup, maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi solusinya, sudah memperhatikannya. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat karakter ajaran agama Islam ini sangat peduli, sangat perhatian dengan keadaan kehidupan manusia. Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup itu sulit. Lalu kenapa harus dipersulit? Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Kata yang ini, yang terakhir, dalam banyak terjemahan biasa diterjemahkan dengan sesungguhnya Allah itu maha cepat siksanya. Namun di sini ingin disampaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi kenapa di akhir ayatnya kok diterjemahkan sesungguhnya Allah itu maha cepat, maha keras siksanya? Sementara mungkin terjemahan ini lebih tepat untuk bagian yang kedua, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolonglah kalian atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka tentu diingatkan dengan sesungguhnya siksa Allah maha keras. Itu mungkin tepat. Nah, di sini ada sedikit koreksi terjemahan. Syadid maknanya memang bisa diterjemahkan dengan keras, boleh diterjemahkan keras, tetapi syadid artinya itu bisa jadi kuat, sangat akurat, sangat presisi. Sementara al-iqab, iqab maknanya itu dalam bahasa Indonesia biasa ada kata akibat. Akibat itu satu akar kata dengan iqab. Ada ain, ada qaf, ada ba. Akibat, iqab. Jadi iqab sebetulnya maknanya adalah
kesudahan. Jadi innallaha syadidul iqab, makna yang secara letterlek, sesungguhnya Allah maha akurat pada kesudahannya, maha presisi pada kelanjutannya. Setelah kita tolong menolong, apakah atas dasar kebaikan atau atas dasar dosa, masing-masing itu ada akibat, dan akibatnya akurat. Siapa yang berbuat baik, pasti kelanjutannya kebaikan. Siapa yang berbuat buruk, tolong menolong dalam keburukan, pasti sesudahnya keburukan. Itulah sebetulnya yang ingin dipesankan dalam kalimat innallaha syadidul iqab, artinya bahwa Allah akan membalas pendahuluan yang baik dengan kesudahan yang baik, pendahuluan yang buruk dengan kesudahan yang buruk, dan sangat akurat, sangat presisi. Inilah kenapa innallaha syadidul iqab mengikuti atau diikutkan ke dalam kalimat yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah kalimat yang baik. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolonglah kalian dalam atas dosa dan keburukan. Masing-masing akan berakibat kepada sangat akurat, sangat presisi kelanjutan dan kesudahannya yang akan Allah berikan kepada masing-masing perbuatan. Para penonton ATM yang berbahagia, karena hidup itu sulit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan dalam Al-Quran dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat, yang mananya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di 113 surat Allah mendeklarasikan kita harus menyebut bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha mengerti bahwa manusia itu sangat memerlukan bantuan, sangat memerlukan simpati. Tetapi manusia harus menekankan pada dirinya, harus mengingat selalu dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di pihaknya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kul amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Terjemah bebasnya, kalau kita mau melakukan apapun perbuatan yang baik, maka mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar tidak putus berkah. Kembali lagi, sebagaimana ATM yang lalu tentang berkah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai simpati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kenyataan hidup yang memang sudah sulit. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempersulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpihak kepada kita untuk memberi simpati. Bentuk lain simpati Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesulitan kita adalah Allah memberi pahala, Allah memberi ijabah doa kepada yang namanya gotong royong. Gotong royong, sebagaimana contoh Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah dari seseorang yang meninggal dunia yaqumu ala janazatihi, berdiri atas janazahnya, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak menyekutukan sesuatu pun, yang tidak menyekutukan Allah sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah memberi syafaat untuknya. Allah melalui Rasulnya memberi dukungan setiap kegiatan yang dengan jalan gotong royong, sehingga
jumlah 40 orang ini menjadi jaminan doa 40 orang itu diijabah. Kata Imam Abdullah bin Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid juz 6 halaman 258. Syuhudul janaizi ajrun wa taqwan wa birrun. Menyaksikan jenazah-jenazah itu berpahala ketakwaan dan kebajikan. Wal iznu biha ta'awunun 'alal birri wat taqwa. Kenyataan perizinan dari Allah, dari syariat untuk melakukan hal itu adalah ada pahalanya. Kemudian ini tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa idkhul ajri 'ala syahidi wal mutawaffa. Dan juga akan diberi pahala baik kepada orang yang menyaksikannya maupun kepada orang yang meninggalnya. Nah, itu bagaimana cara simpati Allah SWT terhadap kesulitan manusia dalam menjalani kehidupan. Kemudian simpati berikutnya adalah gotong royong itu memberi efek kepada hidup kelanjutan. Coba perhatikan dalam doa yang disarankan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk sebagai doa sebelum makan. Yaitu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berkatilah untuk kami pada apa yang Engkau beri kami rezeki dan peliharalah kami dari siksa neraka. Kenapa doa ini ada makna kami? Padahal orang makan itu belum tentu bersama. Sendirian, tetapi Allahumma barik lana. Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahilah kami kebaikan di dunia. Kenapa pakai kami? Padahal belum tentu waktu kondisi posisi itu dia bersama orang lain. Ini perhatian Allah SWT bahwa di dalam cara berdoa pun ketika melibatkan orang lain mengandung jaminan bahwa doa itu adalah ada ijabah dari Allah SWT. Dan yang paling hebatnya lagi dalam doa yang disarankan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk doa sebelum makan, terjemahannya seperti ini. Ya Allah, berkatilah pada apa yang Kau beri rezeki kepada kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Sebab makanan yang sudah diberkati maka menjadi sebab dilindungi dari siksa neraka. Bagaimana operasionalisasinya? Tolong cermati ini. Kita mengundang kaum fakir dan miskin, anak yatim, makan bersama. Kemudian kita sama-sama di majlis itu membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maka majlis yang berkah ini, di sana ada anak yatim, di sana ada fakir miskin, makan bersama dengan kita, minta makanan ini diberi berkah. Kemudian dimakan. Dari makan itu maka tumbuh daging. Sebagaimana sudah disebutkan dalam ATM yang telah lalu, bahwa daging yang tumbuh dari berkah tidak akan dikenai oleh api neraka. Coba tolong renungkan, daging yang dari berkah apakah akan berubah? Sementara ketika seorang muslim berpuasa, masih ada ancaman, belum tentu ada pahala ketika dia ghibah. Ketika orang muslim bersedekah, memberi, masih terancam untuk tidak berpahala ketika diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Dia bersedekah, kita bersedekah tahun 2020. Apakah
ketika kita usianya masih ada di tahun 2030, pahala itu masih ada. Ternyata di 2030 kita melakukan perbuatan yang menyakitkan kepada orang yang menerima sedekah itu. Bagaimana pahalanya? Dalam ancaman. Tetapi ketika berkah itu disampaikan dalam bentuk materi, yaitu nasi, makanan, kemudian makanan itu dimakan oleh kita dan jadi daging, apakah daging akan berubah dengan mulut kita? Sementara yang berdoa bukan kita saja. Ada anak yatim, ada fakir miskin, dan dia sudah pergi kemana? Kita nggak tahu. Makanan itu sudah menjadi daging pada anak-anak kita. Karena dari meja makan itu kita bawa nasinya, makanannya untuk anak kita, untuk keluarga kita. Kemudian jadi daging. Itu semua makanan yang berkah. Tolong cermati, tolong renungkan, tolong tafakuri. Bagaimana daging yang tumbuh itu akan berkembang menjadi anak yang membesar, menjadi keluarga kita yang menguat. Kemudian ketika meninggal dunia, daging itu juga tetap melekat pada diri keluarga kita. Para penonton Android TV mengaji yang berbahagia, bahwa daging yang berkah, yang tumbuh dari berkah, tidak akan dikenai oleh api neraka. Tolong para penonton ATM yang berbahagia, cermati ini. Cermati titik ini, poin ini dari manfaatnya berkah yang ditumbuhkan, yang diberikan oleh Allah SWT pada makanan, kemudian makanannya dimakan oleh keluarga kita, menjadi daging, kemudian keluarga kita kelak pada saatnya ketika dipanggil, dagingnya adalah daging dari makanan yang diberkahi. Maka makanan ini akan menjadi perisai diri untuk tidak dikenai oleh api neraka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat menarik. Artinya bahwa Allah SWT, para penonton ATM yang berbahagia, simpati dengan kita. Simpati dalam banyak hal. Ketika kita bersama, maka itu kebersamaannya menjadi jaminan ijabah doa. Ketika kita makan, ketika kita berdoa, ketika kita mengatakan kami, menjadi simpati Allah SWT terjadi pada doa itu. Dan ketika kita operasikan pada perbuatan bersamaan juga, tentunya ini juga akan melekat keberkahan ini pada materi yang kita sentuh, dan itu akan menjadi perisai bagi orang yang memiliki berkah itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Para penonton ATM yang berbahagia, semoga ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa merawat kita tidak lupa dengan doa-doa yang baik ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.